Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menjelaskan komponen perkembangan software. Yang pertama yaitu software sistem operasi. A. Sejarah perkembangan Windows. Windows adalah operating system buatan Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates. Yang pertama, ada Windows 1.0. Versi pertama Microsoft Windows yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Yang kedua, Windows 2X. Ini adalah Windows versi 2 yang muncul pada tanggal 9 Desember 1987 dan menjadi sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, Microsoft Excel for Windows, dan Microsoft Word for Windows. 3. Windows 386. Di akhir tahun 1987, Microsoft merilis Windows 386 yang secara fungsional setara dengan Windows 286, dapat menjalankan berbagai aplikasi DOS secara serempak di extended memory. 3. Windows 3.0. Microsoft Windows akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Yang kelima, Windows 3.1. Microsoft membuat Windows 3.1 sebagai revisi dari versi 3.0 dengan berbagai penambahan dan mendukung multimedia. Dalam 2 bulan pertamanya, menjual di atas 3 juta salinan termasuk upgrade dari Windows 3.0. Yang keenam, Windows 95. Windows 95 merupakan Windows yang dianggap revolusioner dan membawa era baru komputasi, yang dimana dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Yang ketujuh, Windows 98, dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows 98 yang pertama merupakan Windows yang sangat buruk, lemot, sering crash, dan berbagai masalah lainnya. Yang ke-8, Windows ME, mengisi kekosongan antara dirilisnya Windows 98 SE dan XP, maka lahirlah Windows ME. Konsep-konsep baru diperkenalkan dengan Windows ME. Yang ke-12 ada Windows Vista. Vista membawa perubahan besar dalam kernel GUI dan rangkaian penambahan fitur yang menjanjikan. Yang ke-13, Windows 7. Windows 7 memiliki keamanan dan fitur yang baru. Windows 7 adalah jenis dari Windows Server 2008 SP2 dan Windows ini dirilis pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Yang ke-14 ada Windows 8, yaitu merupakan varian yang merupakan kepanjangan versi dari Windows 7. Windows 8 melakukan perubahan besaran-besaran dari segi user interface dibandingkan dengan versi Windows sebelumnya. Dan yang terbaru ada Windows 10. 9. Windows NT. Windows NT 4.0 memasuki fase daur hidup yang ditingkatkan. Hal ini mempunyai arti bahwa tidak lagi dipertimbangkan sebagai mainstream teknologi dan support akan menjadi lebih dibatasi selama fase ini. Yang ke-10, Windows 2000, dirilis pada tanggal 17 Februari 2000, ditujukan untuk 2 pangsa pasar, yakni pangsa pasar workstation dan juga pangsa pasar server. Yang ke-11, Windows XP, dirilis pada Oktober 2001. Windows XP yang pertama kali memecah bagian penjualan Windows menjadi home dan profesional. B. Sejarah sistem operasi Linux. Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan diperkembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux di sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka.
Yang C, sejarah perkembangan macOS, yaitu operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. macOS pertama kali dikenalkan secara publik pada tahun 1984. OS ini dibuat oleh Apple Computer. Sistem macOS sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu macOS Classic dan macOS X. macOS Classic merupakan sistem yang pertama dikeluarkan oleh Mac pada tahun 1984 hingga macOS 9. Sedangkan macOS 10 merupakan versi terbaru dari macOS. Perjalanan macOS X dari waktu ke waktu, yaitu macOS X Cheetah, macOS X10 1 Puma, macOS X10 2 Jaguar, macOS X10 3 Panther, macOS X10 4 Tiger, macOS X Leopard, macOS X10 6 Snow Leopard, macOS X10 7 Lion. Baiklah, selanjutnya software aplikasi atau program. Program aplikasi bersifat lebih khusus jika dibandingkan dengan sistem operasi. Perangkat lunak ini secara khusus menangani kebutuhan pekerjaan dari pengguna seperti mengetik, membuat tabel, memainkan musik, memutar video, dan browsing internet atau interkoneksi dengan sesama komputer lokal. Masing-masing program aplikasi komputer dibuat dan dikembangkan secara khusus pada bidang masing-masing. Aplikasi perkantoran yang terkenal adalah produk Microsoft, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word untuk mengetik dan pengolah data, Microsoft Excel untuk aplikasi tabel dan spreadsheet, dan Microsoft PowerPoint untuk keperluan presentasi. Selain Microsoft Office, kini muncul OpenOffice dan Lotus Symphony sebagai alternatif pengganti aplikasi perkantoran yang berbayar tersebut. Contoh aplikasi komputer yang lain, misalnya aplikasi gratis seperti CorelDRAW, Photoshop, ACDC, sedangkan aplikasi multimedia seperti Windows Media Player, Winamp, Power DVD, Clyde, aplikasi browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan aplikasi programming seperti Visual Studio, Delphi, C++ Builder, dan aplikasi web designer seperti Dreamweaver dan FrontPage. Baiklah, selanjutnya software bahasa pemrograman. Yang pertama, sebelum tahun 1940. Pada zaman ini, terdapat bahasa pemrograman yang pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern. Artinya, bahasa pemrograman lebih tua dari komputer itu sendiri. Pada awal kemunculannya, bahasa pemrograman masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode 0 dan 1. Yang kedua, periode pada tahun 1940-an. Tahun 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Kemudian terciptalah bahasa assembly atau assembly language. 3. Periode tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an. Mulai tahun 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca, write untuk menulis, dan sebagainya. Yang keempat, periode 1967 sampai 1978 yaitu menempatkan paradigma fundamental. Periode di antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Yang kelima, periode tahun 1980-an yaitu konsolidasi, modul, dan performa. Pada tahun 1980 yaitu tahun dari konsolidasi relatif. C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Pemerintah Amerika Serikat menstandardisasi ada sebuah sistem pemrograman yang bertujuan untuk digunakan para kontraktor untuk bertahan. Yang keenam, periode 1990-an yaitu visual. Pada periode ini bahasa selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan berbasis
visual sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Yang ketujuh, periode tahun 2000-an hingga sekarang. Terdapat dua konsep besar dalam periode ini di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile dengan bermunculan web service dan berbagai net dan mobile platform. Konsep pertama yang dicermati adalah konsepsi Microsoft, di mana dengan VisualNet akan menyediakan berbagai bahasa pemrograman seperti VBNet, VC++net, ASP.NET yang dikompil dengan berbagai bahasa, akan tetapi berjalan pada satu sistem operasi yakni Windows. Konsepsi kedua yaitu konsep yang terbalik dari konsep yang pertama, yakni apa yang ditawarkan Sun Microsystem melalui produknya Java J2ME JDK, yakni dikompil dengan satu bahasa pemrograman atau Java dan berjalan di banyak sistem operasi. Selain itu, operasi ini juga merupakan zamannya CMS atau Content Management System. Lompatan pengembangan PHP script begitu cepat, di mana untuk membuat website atau portal telah tersedia banyak template, banyak modul-modul yang siap pakai sehingga programmer atau webmaster tidak perlu lagi mempelajari semua skrip HTML dan bahasanya. Tinggal merangkai modul yang tersedia sehingga dalam beberapa hari saja 30 perkembangan hardware dan software sebuah web sudah dapat dibuat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.